Banyak dari kalian yang sebenarnya paham konsep dasar attack mode, tapi belum paham tentang penggunaan dan dampaknya. Di video singkat ini kita akan dalami, ya ampun so dalami cakep banget. Maksudnya dalami tentang attack mode. Seperti yang kita ketahui, attack mode adalah elemen strategi di Formula E era Gen 2 berupa mode tenaga tambahan yang wajib digunakan saat balapan. Tenaga mobil naik dari 200 kW menjadi 235 kW selama kurun waktu tertentu. Attack mode bisa diaktifkan dengan memencet tombol tertentu di setir, kemudian mengarahkan mobil ke zona aktivasi yang sudah ditentukan. Zona aktivasi ini biasanya berada di luar racing line dan memiliki 3 sensor yang semuanya harus dilewati dengan benar, karena jika tidak pas sedikit pada satu sensor sekalipun, maka attack mode tidak bisa menyala. Sebagai penonton, kita bisa melihat mobil yang sedang dalam attack mode dengan melihat lampu di halo yang menyala biru. Jumlah dan durasi attack mode bisa bervariasi tergantung track dan akan diumumkan setidaknya 1 jam sebelum balapan. Mengaktifkan attack mode di Formula E prinsipnya sama dengan melakukan pit stop di F1. Pembalap keluar dari track, mengambil sebuah elemen strategi, dan kembali masuk ke track dengan harapan mobil bisa lebih cepat sebelum akhirnya bisa mengejar dan menyalip lawan. Atau mungkin menyalip lewat konsep undercut atau overcut. Undercut adalah kondisi ketika mobil di belakang melakukan pit stop atau mengambil attack mode lebih awal dari mobil di depan. Sementara overcut adalah kondisi ketika mobil di depan melakukan hal tersebut lebih awal dari mobil di belakang. Sepertinya kita butuh studi kasus agar kalian bisa memahami tentang attack mode ini. Mari kita lihat E-Prix Marrakesh 2020. Jean-Eric Vergne di posisi ketiga, André Lotterer di posisi keempat, dan Edoardo Mortara di posisi kelima ketika balapan bersisa 15 menit. Mortara yang berada sekitar 1 detik di belakang Lotterer menyalakan attack mode keduanya dan keluar di belakang Sébastien Buemi. Mortara di sini bermaksud untuk melakukan undercut terhadap Lotterer. 1 lap kemudian, Lotterer yang berada dalam posisi yang tidak aman merespon Mortara dengan menyalakan attack mode-nya, tapi keluar di belakang Mortara dan berada di posisi kelima. Ini berarti tindakan undercut dari Mortara berhasil. Undercut Mortara ke Lotterer bisa saja gagal jika Mortara dihalang-halangi oleh Sébastien Buemi yang menjadi traffic di depannya setelah mengambil attack mode. Atau lap time Lotterer ketika Mortara mengambil attack mode lebih cepat dan Lotterer menang track position dengan attack mode yang lebih lama, memungkinkan Lotterer membuka jarak dari Mortara dan mengejar Jean-Eric Vergne. Kemudian kita lihat kasus kedua, kali ini dengan Jean-Eric Vergne. Lotterer yang tadi keempat menyalakan attack mode dengan 2 tujuan, merespon undercut Mortara sekaligus mencoba undercut ke Vergne. Sayangnya, undercut Mortara berhasil. Lotterer terhalang setelah mengaktifkan attack mode dan kehilangan banyak waktu untuk mengejar Vergne. Sekarang keuntungan undercut jatuh ke tangan Mortara. Vergne merespon attack mode dari 2 pembalap di belakangnya dengan menyalakan attack mode 1 lap setelah Lotterer menyalakan attack mode. Vergne berhasil keluar cukup jauh di depan mereka berdua, artinya usaha undercut mereka gagal. Setelah attack mode kedua, Vergne tetap berada di posisi ketiga, Mortara naik ke posisi keempat, dan Lotterer di posisi kelima. Beda dari beberapa menit sebelumnya. Andai saja Lotterer tidak keluar di belakang Mortara, maka Lotterer masih punya durasi attack mode lebih lama dari Mortara dan berpeluang mengejar Vergne yang posisinya jadi terancam. Pertanyaan berikutnya yang mungkin terlintas adalah, kapan waktu yang tepat menggunakan attack mode? Tidak ada yang tahu pasti, semua bergantung pada beberapa faktor. Kondisi track, apakah mudah untuk menyalip, kemudian posisi lawan, apakah lebih untung melakukan undercut atau overcut, dan yang paling penting adalah kondisi mobil, seperti suhu dan sisa baterai mobil. Menyalakan attack mode terlalu awal, maka konsekuensinya bisa kalah baterai dari lawan di akhir balapan. Tapi kalau terlalu lama, maka berpotensi tertinggal jauh dari lawan yang menyalakan attack mode lebih awal. Contoh kecil di E-Prix Santiago tahun lalu, ketika Mitch Evans yang start dari pole menyalakan 2 attack mode sekaligus pada awal balapan, agar baterai tidak terlalu panas di akhir balapan. Konsekuensinya, baterainya memang tidak terlalu panas, tapi kalah sisa baterai dari Da Costa dan Günther di belakangnya, membuat Evans harus puas finish ketiga. Sekian video singkat mengenai attack mode. Ini bahasannya memang agak dalam, tapi semoga kalian bisa mengerti beberapa hal dari attack mode, terutama penggunaannya dan dampaknya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa follow Formula Gledek, subscribe ke channel ini, beri like, komentar di bawah, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.